sudah bergabung Pak Sufianto, peneliti utama The Republic Institute, Mas Juri Ardiantoro, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Mas Aris Setiawan Yodi, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari Timnas Amin namun tidak dapat bergabung. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Pak Sufi, selamat malam Mas Juri, selamat malam Mas Aris. Selamat malam, Mbak Mas Terima kasih sudah Aris, bergabung Mas bersama Sufi. kami. Aris, Karena Mas kita Juri. malam hari ini membahas hasil survei dari The Republic Institute, saya akan ke Pak Sufi terlebih dahulu. Jadi Pak Sufi, apakah angka di atas 50% untuk Prabowo Gibran ini adalah hasil dari bergabungnya Bukovifa ke TKN Prabowo Gibran atau ada faktor lain? Sebenarnya angka ini tidaklah mengejutkan karena kami juga sudah melakukan riset selama di Jawa Timur itu udah 4 kali. Mulai bulan Juni, bulan September, bulan November tahun 2023, lalu kami susul riset tanggal 1 sampai 8 Januari 2024 yang hasilnya tadi sudah dipaparkan di layar. Nah, Bu Hovifah itu kan baru menyatakan dukungan secara resmi ke Pak Prabowo Gibran itu kan setelah pulang dari umroh. Nah, kelihatannya dukungan itu berhimpitan dengan kami melakukan riset di tanggal 1 sampai tanggal 8 itu. Kalau dilihat dari dampaknya mungkin bisa lebih besar kalau dilihat sekarang gitu dibanding dengan saat survei tanggal 1 sampai tanggal 8. Tetapi memang ada pergerakan yang luar biasa yang kita dapatkan perubahan-perubahan di Jawa Timur, khususnya itu ada kalau kita bagi klaster di Jawa Timur itu kan meliputi wilayah pendalungan yang itu masyarakatnya yang banyak didominasi oleh kalangan pesantren mulai Banyuwangi sampai dengan Pasuruan yang dulu di riset bulan September itu masih cukup besar dukungan pada Pak Anies Baswedan. Sementara di klaster Mataraman yang meliputi Kediri Raya, Blitar, kemudian Madiun Raya, sampai dengan Ngawi itu masih didominasi oleh kekuatan dukungan pada Pak Ganjar. Sementara di komunitas Arek dan Madura itu juga masih seimbang antara masing-masing pasangan calon. Tetapi ketika bergerak di bulan November, lalu ada pendaftaran pasangan calon sampai di bulan Januari ini, ada perubahan-perubahan yang sangat besar khususnya di Mataraman dan di Pendalungan. Yang dulu pendukung di Pendalungan itu besar di Pak Anies, itu bergeser ke pasangan nomor urut 2 Pak Prabowo dan Gibran. Lalu juga di Mataraman yang selama ini menjadi kandang dari dukungan Pak Ganjar, Pak Mahfud, itu juga bergeser ke pasangan nomor urut 2 Pak Prabowo dan Pak Gibran. Ditambah ada pergeseran pemilih Gen Z dan milenial di seputar wilayah kawasan Arek yang meliputi Malang, Surabaya, Sidoarjo, kemudian Gresik, Lamongan, itu pergeserannya bergeser ke pasangan nomor urut 02. Itu Mbak yang kita bisa tangkap. Baik, Ditambah lagi, kalau kita lihat dari aspek sosiologis, sosial keagamaan, pemilih NU itu sudah 52% itu mendukung pasangan nomor urut 02. Jadi lalu di Muhammadiyah itu sudah 55,6%. Itu ormas terbesar yang ada di Jawa Timur yang mendominasi ormas keagamaan di Jawa Timur. Sementara ada yang non berafiliasi itu malah angkanya sampai 62% mendukung pasangan nomor urut 2. Jadi angka 52%, 54,2% yang itu mendukung pasangan nomor urut 02 Pak Prabowo dan Gibran di Jawa Timur itu memang bisa menunjukkan hampir seluruh kekuatan partai pengusung, relawan, tokoh-tokoh yang ada di Jawa Timur, mulai Pak Dekarwo, kemudian Pak Imam Utomo yang mantan gubernur, kemudian ada Mas Emil yang wakil gubernur sekarang, ada ditambah Bukovifa. Jadi memang itu bersimultan semua kekuatan relawan, kekuatan partai pengusung dan tokoh-tokoh di tingkat Jawa Timur, bahkan ada tokoh-tokoh di tingkat lokal yang mungkin tidak terbaca
secara nyata di tingkat nasional misalnya, Baik, ada kelompok-kelompok masyarakat, tokoh-tokoh di tingkat desa, itu juga sekarang mulai ada pergerakan yang luar biasa yang pergeserannya kelihatan sekali dari dukungan dari pasangan nomor urut 01 dan dari pasangan nomor urut 03 bergeser ke 02. Itu Mbak, temuan kami yang baik, agak menonjol di Jawa Timur di baik. periode 1 sampai 8 Januari ini. Baik, Mas Juri, saya ingin minta tanggapan Anda atas temuan ini. Ya. Apakah kemudian hasil ini sudah sesuai dengan harapan dari TKN dengan bergabungnya Bu Khofifah ke tim pemenangan Prabowo Gibran? Terima kasih, Mbak. Jadi secara prinsip kan setiap pasangan calon dan termasuk pasangan calon 02 kami Prabowo Gibran ingin mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya di seluruh wilayah Indonesia. Nah, termasuk Jawa Timur. Jawa Timur salah satu provinsi yang menjadi pertarungan sengit karena Jawa Timur itu kalau nggak salah pemilihnya itu lebih dari 31 juta ya. Jadi provinsi dengan jumlah penduduk salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi kalau kemenangan atau peraihan suara unggul di Jawa Timur menjadi semakin optimis bagi kami untuk memenangi Pilpres ini. Dan saya kira tidak hanya Jawa Timur ya, kalau boleh lihat gambaran angka-angka yang kami dapatkan dari berbagai lembaga survei, pergerakan perolehan suara pasangan calon Prabowo Gibran itu secara umum terus meningkat. Nah, memang apa yang tadi disampaikan oleh Mas Sufi dari Republik Institute itu betul sekali. Jadi sebetulnya kami optimis karena ada pertemuan atau ada persinggungan antara apa yang menjadi aspirasi masyarakat terhadap Pilpres ini dengan sosok dari Prabowo dan Mas Gibran. Nah, itulah yang membuat kami terus optimis untuk memaintain dukungan ini, dan kami masih percaya juga sampai pada hari nanti masih terus berlanjut. Baik, Mas Aris, salah satu temuan yang disampaikan oleh Pak Sufi tadi adanya pergeseran dukungan dari pendukung Ganjar Mahfud, khususnya di wilayah Mataraman ya, tadi yang kemudian berdampak pada peningkatan elektabilitas paslon 02. Seperti apa kemudian TPN Ganjar Mahfud menanggapi hal ini? Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Saya agak sedikit terkejut tadi, ternyata memang ada Mas Juri sebagai juru bicara atau sebagai dari tim TKN, karena saya kira tadi Pak Sufi itu berbicara sebagai juru bicara 02, karena pembicaraannya tadi narasinya itu sangat narasi tim ses sekali gitu loh, sangat narasi tim pemenangan sekali, menyatakan ada pengaruh Ibu Khofifah, pengaruh relawan dan lain sebagainya. Itu narasinya sangat narasi tim pemenangan ya. Saya rasa bukan narasi sebagai lembaga survei yang seharusnya mendapatkan data-data objektif. Selain yang pertama, saya pertama kali juga agak sedikit asing terkait dengan lembaga survei The Republic Institute ya. Kalau saya biasanya The Republik Indonesia soalnya. Nah, karena beberapa hal saya juga pertama tidak menemukan websitenya, sehingga saya tidak bisa melakukan tracking sejauh mana histori lembaga hasil survei yang dilakukan. Kemudian juga saya tadi coba cek di lembaga survei yang terdaftar di KPU juga nampaknya tidak terdaftar, di Persepi pun tidak terdaftar. Tetapi apapun itu, kami sebagai juru bicara, saya sebagai tim pemenangan nasional memang pada prinsipnya selalu menghargai sebagai karya-karya akademis. Tapi lagi-lagi sebagai sebuah karya akademis, di situ masih bisa diperdebatkan bagaimana metode yang dilakukan, multi-stage random samplingnya yang seperti apa yang dilakukan, kemudian pengambilan data yang sebagaimana yang dilakukan. Saya tidak karena memang saya masih cukup awam, mungkin karena memang keterbatasan saya yang sangat gaptek atau masih pengetahuan saya masih lemah dalam dunia survei, karena memang baru kali ini membaca The Republic Institute itu. Saya tidak ingin mengkomentari angka-angkanya lebih jauh, bahkan pun kalau dikatakan bahwa hasil survei hasil survei Prabowo Gibran mencapai 90% di Jawa Timur, ya bebas-bebas aja, silahkan. Yang namanya orang ingin menyampaikan data, apalagi kalau misalnya tujuannya ingin mempengaruhi opini publik, menggiring opini publik untuk memilih saja yang menang, itu silahkan. Tetapi saya ingin menggarisbawahi, hari ini
lembaga survei Indopol ya, lembaga survei yang terdaftar dalam Persepi dan juga terdaftar oleh KPU menyatakan ada anomali dalam survei-survei yang dilakukan di Jawa Timur. Karena misalnya di daerah Blitar yang dikatakan tadi di daerah Mataraman itu undecided voter itu ada sekitar 80%. Ya, kemudian di daerah-daerah lain itu mencapai 40%. Alasannya apa? Ternyata banyak masyarakat yang tidak ingin diketahui pilihan politiknya. Ada masyarakat yang tidak ingin disurvei. Karena apa? Ketika disurvei, katanya di dalam beberapa kasus di kampung sebelah misalnya ada survei, dan ketika itu pilihannya tidak sesuai dengan keinginan ataupun tidak sesuai dengan yang mungkin dugaannya itu tidak sesuai dengan keinginan yang lembaga survei itu mau, bansosnya dicabut. Ini berbahaya. Artinya apa? Bahkan sejak survei saja ini ada dugaan intimidasi. Saya rasa ini perlu Persepi perlu bersidang, kemudian segala lembaga survei ini perlu bersidang ini. Ini kenapa nih ada terjadi fenomena seperti ini gitu loh. Kalau bahkan saja sejak pemilihan, jangankan ngomong pemilihan ya, tetapi ini baru survei saja ada dugaan ada dugaan intimidasi atau tekanan-tekanan sehingga yang pengen disurvei itu tidak ingin menyampaikan jawabannya. Karena kalau takut jawabannya diketahui dan tidak sesuai dengan selera, yang mensurvei misalnya kita atau yang mendanai survei itu bansosnya dicabut. Nah ini fenomenal, bisa dicek beritanya hari ini. Indopol menyampaikan seperti itu karena di Blitar 80% LA ada undecided voter, kemudian artinya hanya 20% dibagi 3 itu elektabilitas masing-masing ada 10%, 10% ada 4%. Mas Aris, saya ingin konfirmasi data yang Anda sebutkan 80% undecided voter ini berasal dari mana, Mas Aris? Dari lembaga survei Indopol. Tadi hari ini dia menyampaikan itu, dia memilih untuk tidak merilis hasil survei di Jawa Timur pada bulan Januari 2024 karena ada anomali di sana. Anomalinya adalah terlalu banyak dan terlalu tinggi undecided voter disebabkan beberapa ketemuan di lapangan bahwa ketika masyarakat itu ingin menyampaikan pendapatnya, bahkan di kampung sebelah misalnya dikatakan itu ada yang menyampaikan pendapatnya dan tidak sesuai dengan keinginan, hasilnya itu besoknya bansosnya dicabut di kampung itu. Nah ini sebuah temuan lagi, artinya ini mengkonfirmasi. Ini kalau misalnya ada lembaga survei tiba-tiba ada 56 di Jawa Timur atau 70%, nah ini semakin menguatkan jangan-jangan ini bukan merekam bukan merekam situasi sebenarnya dalam masyarakat. Ini berbahaya ketika kaidah akademis ini dinodai hal-hal seperti ini. Saya tidak ingin, karena akademis itu bagaimanapun akan menuntun masyarakat Indonesia terhadap hal-hal yang ilmiah. Jangan sampai hal-hal ilmiah pun dipolitisasi, itu berbahaya. Baik, saya berikan kesempatan kepada Pak Sufi untuk menanggapi apakah yang Anda sampaikan tadi sesuai tentunya dari hasil temuan di lapangan hingga kemudian bisa ada kesimpulan seperti yang Anda sampaikan tadi. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih juga kritik dari Mas Aris Setiawan Yodi. Tentu kritik ini juga baik ya bagi kami dari Lembaga Riset dari Republik Institute yang sebenarnya bisa dicek juga di karya-karya kami yang sudah tersebar di beberapa media. Kami ini kan jujur saja ini kami tidak lembaga yang baru, kami sudah berdiri sejak tahun 2007, tapi memang kami menekuni betul bagaimana voting behavior itu berkembang di Jawa Timur. Kami ikuti day to day, sampai hari ini kami juga konsisten betul memahami bagaimana voting behavior bergerak di Jawa Timur ini. Nah, tadi sudah saya gambarkan bahwa riset ini dilakukan di bulan Januari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu bukanlah survei dadakan itu, tetapi ini adalah kelanjutan dari survei yang pernah kami lakukan sebelumnya, itu di bulan Juni, kemudian di bulan September dan di bulan November tahun 2023. Dan hasilnya juga sudah kami pertanggungjawaban kepada publik yang tentu kritik, masukan juga banyak yang sudah kami perbaiki. Nah, riset ini mengambil sampling di Jawa Timur sebanyak 1.400 responden. 1.400 responden itu kita ambil di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur dengan 38 kabupaten kota. Itu semua dapat pengambilan data untuk riset ini. Nah, kami menggunakan pendekatan multi-state of random sampling, cara menentukan samplingnya untuk mendapatkan data itu, dan sudah kami buat laporan secara utuh ketika kami
kemarin sudah kami rilis secara terbuka di Surabaya. Nah, angka-angka yang kami dapatkan ini itu adalah angka apa yang sebenarnya yang terjadi kita dapatkan dari lapangan dengan wawancara tertutup kepada masyarakat. Tentu metodologinya itu kami yakini, kami percayai dengan 2,62% tingkat MOEE, tingkat margin of error-nya, tingkat kesalahan kami. Kami juga sudah sampaikan, sudah akui bahwa kami akan ada potensi kesalahan sebesar 2,62%. Tetapi dari banyak kami melakukan riset sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2002 kemarin di pelaksanaan pilkada yang terakhir juga itu kami tidak pernah mengalami perbedaan hasil riset dengan hasil yang sebenarnya. Hasil akhir itu melebihi 1%. Nah, oleh karena itu kami masih meyakini metodologi yang kami lakukan ini masih metodologi yang benar. Kalaupun ada kritik secara politis misalnya, tidak apa-apa, silakan. Kritik itu tentu akan kami jadikan masukan. Apakah kelembagaan yang kami lakukan, kemudian riset yang kami lakukan itu betul-betul dalam konteks kritik itu, gitu. Nah, angka ini betul-betul kami dapatkan dengan kami melihat seluruh klaster yang ada di Jawa Timur. Kami tidak hanya mempertimbangkan jumlah pemilih yang ada di Jawa Timur melebihi 30 juta. Yang memang ini di Jawa Timur bukan pemilih terbesar di Indonesia, masih kalah dengan di Jawa Barat. Tetapi dinamika perkembangan politik Jawa Timur tentu tidak bisa diabaikan. Dengan subkultur yang sangat besar di Jawa Timur, mulai subkultur Tengger, subkultur Osing, kemudian ada Mataraman, ada Pantura, ada Samin, kemudian ada Mataraman, ada Madura misalnya, itu juga tentu harus dipertimbangkan secara sosiologis apakah hal-hal seperti itu, variabel-variabel itu mempengaruhi terhadap preferensi pilihan-pilihan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Nah, ini tadi sudah saya gambarkan di survei bulan Juni, bulan September itu adalah survei yang menggambarkan bagaimana sebenarnya bisa ditampilkan hasil survei tahun-tahun sebelumnya atau yang tadi Bapak sebutkan katanya sudah disampaikan. Itu soalnya saya merasa kesulitan karena tidak bisa diakses websitenya. Jadi historinya saya nggak pernah tahu, dan juga saya juga mengakses lembaga survei Bapak ini, The Republic Institute ini tidak terdaftar di KPU, juga tidak terdaftar dalam Persepi. Itu saya juga kesulitan akhirnya mencari itu. Jadi saya minta kalau perlu di-share lah itu hasilnya seperti apa. Bisa kritisi karena juga tadi kalau oke, nanti kita kirimi Mas Aris, kita kirimi khusus pada Mas Aris ya. Ya, saya 1.200, 1.600, 1.900, 2.400. Ini 1.400 saja agak sedikit unik begitu. Saya nggak pernah dengar karena saya juga beberapa kali ikut lembaga survei begitu. Jadi saya merasa ini anomali juga nih, selain anomali Indopol ini ada lagi anomali ternyata begitu. Nah, saya tidak menanggapi anomali Indopol yang ada di Blitar, tetapi itu bisa saja temuan-temuan seperti itu. Tetapi menurut saya belum bisa dinyatakan anomali pemilih. Bisa jadi karena keterbatasan pengambil data di lapangan, kemudian tidak bisa menemukan warga yang kemudian mau diwawancarai karena memang kalau tidak betul-betul mengetahui masyarakat Jawa Timur ya didatangkan dari luar, nggak ngerti konteksnya bagaimana memahami masyarakat Jawa Timur. Nah, ini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana Jawa Timur dengan multi identitasnya itu kami jelaskan dengan preferensi pilihan-pilihan politiknya begitu. Nah, perkara misalnya Mas Arief tidak setuju, tidak apa-apa juga, monggo tidak setuju gitu. Mau mengkritik kita juga silakan gitu. Ini kan terbuka. Semua bisa diuji publik, semua nanti bisa dijelaskan. Toh pada akhirnya begini, kalau riset kami ini kemudian dinyatakan salah misalnya, di hasil akhirnya berbeda, kan publik nanti bisa menghukum kami begitu. Publik kemudian bisa menyatakan bahwa lembaga kami bisa dianggap tidak beres begitu. Tetapi kan ya, Pak, tapi kami bisa mempertanggungjawabkan di Pilgub 2018, di pemilu legislatif ada, Anda bisa lihatlah, baca nanti di Jawa Bapak Pos. punya Instagramnya The Republic Institute ID bukan? Ya, nanti ada ya, itu enggak. saya kira begini,
kita sekarang berdebatnya soal Gimana bagaimana publik? temuan kami ini. Temuan kami sudah saya paparkan tadi, kenapa ada perubahan. Perubahan itu adalah pemilih yang sebelumnya terbesar di wilayah Pendalungan. Pendalungan itu meliputi Banyuwangi, Situbondo, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Lumajang, Pasuruan. Yang hasil pemilu tahun 2023 di bulan September, di bulan November, itu masih sangat besar mendukung mendukung pilihan politik pada Pak Anies Baswedan. Lalu di masyarakat Arek itu di mana? Karena saya harus tunjukkan. Arek itu adalah Surabaya, Malang Raya, kemudian Sidoarjo, sebagian Mojokerto, kemudian di Gresik, kemudian di sebagian Lamongan. Itu adalah masyarakat perkotaan yang selama ini memang agak besar memilih pasangan pasangan Pak Prabowo. Itu agak besar. Tetapi ada wilayah yang sangat besar di Jawa Timur yang saya sebut wilayah Mataraman, itu meliputi Blitar, kemudian Tulungagung, Kediri Raya, Trenggalek, Pacitan, kemudian Ponorogo, Magetan, Nganjuk, Bojonegoro, Tuban, dan Ngawi. Itu adalah selama bulan September sampai November itu adalah pendukung terbesar dari Pak Ganjar. Nah, sekarang hasil data yang kami dapatkan hasil riset sekarang, ada pergeseran seperti itu. Kemudian di wilayah Arek itu juga ada pergeseran pemilih anak-anak muda, kelompok-kelompok milenial itu juga ada pilihan yang berbeda. Apa yang menyebabkan itu? Tentu ini tidak bisa dilihat dari kacamata yang biasa. Harus betul-betul dilihat bagaimana pergerakan itu terjadi di lapangan. Begitu. Ya anomali karena nggak biasa, karena ada 80% orang yang tidak mau disurvei. Hasil surveinya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Gitu. Iya, Baik, begitu. Yang penting kan kalau ada anomali, lembaga lain menyatakan ada masyarakat yang tidak mau, ya silakan ditanyakan lembaga survei itu. Tetapi dari data kami survei yang kami dapatkan, sudah diterima juga tadi Mas Aris masukan dan kritiknya oleh Pak Sufi untuk menjadi masukan dan evaluasi ke depannya. Mas Juri, kalau dari 02 sendiri ini ada yang menyaksikan hasil survei. Kalau 02 kemudian melihat hasil survei yang beredar ini sesuai tidak sih dengan survei internal ataupun hasil survei yang dipegang oleh tim TKN 02? Mas Juri, audionya sepertinya belum dibuka. Iya, mohon maaf. Jadi saya nggak kaget atau tidak heran perdebatan mengenai hasil survei. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu alami saja dalam setiap kontestasi pemilu maupun pilkada, apalagi pilpres. Nah, dari dulu yang namanya pemilu itu pasti menimbulkan seperti ini. Misalnya, hampir selalu orang yang dalam posisi atau pihak yang dalam posisi lemah atau kalah itu selalu menyalahkan angka-angka yang muncul gitu. Angka survei misalnya pasti nggak percaya, tidak sesuai fakta, ada yang salah dan sebagainya. Itu biasa saja dan sering sekali kami tahu, kami lihat respon dari banyak pihak terkait dengan hasil survei. Bagi yang diunggulkan dalam survei ya tentu bersyukur dan sebagainya. Sama halnya misalnya dengan nanti pas pemilu Mas Yuri, ya silahkan. Tadi sempat terputus sepertinya, ada gangguan audio. Baik, sepertinya ada kendala komunikasi dan tentunya hasil survei dan apa yang kita bahas malam hari ini masih menunggu hasil pemilu nantinya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Sufi tadi, tentunya hasil survei ini yang perlu digarisbawahi bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Terima kasih Mas Juri dan juga Mas Aris serta Pak Sufi. Kita lanjutkan diskusi ini di lain kesempatan. Terima kasih sudah bergabung di Bersatu Kawal Pemilu malam hari ini.